Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tukang riba mati wajahnya berubah jadi keledai karena dia istiqomah sholawat, akhirnya mendapatkan syafaat dan wajahnya berubah menjadi manusia kembali. Sebelum kita mulai, jangan lupa yaitu tekan tombol subscribe bagi siapa yang belum subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi, dan jangan lupa like dan share. Dalam kitab Mukashafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali halaman 64 dan kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidi Sa'adat karya Syekh Yusuf An-Nabhani dikisahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri menuturkan, aku pergi haji. Tatkala tawaf di Ka'bah, aku melihat seorang pemuda yang tidak berdoa apapun selain hanya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di Ka'bah, di Padang Arafah, di Muzdalifah dan Mina, atau ketika tawaf di Baitullah. Doanya hanyalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kesempatan yang tepat datang, aku pun mendekatinya dan berkata kepadanya dengan sangat hati-hati, sahabatku, ada doa khusus untuk setiap tempat. Jikalau engkau tidak mengetahuinya, perkenankanlah aku akan mengajarimu. Pemuda itu kemudian balik bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, siapakah Anda ini? Semoga Allah memberikan Anda karunia kesehatan dan keselamatan. Sufyan menjawab, aku adalah Sufyan Ats-Tsauri. Pemuda itu berkata, baiklah, akan saya ceritakan kisah saya. Andai kata tidak karena Anda adalah orang luar biasa di masa ini, niscaya aku tidak akan menceritakan karunia yang dianugerahkan kepadaku, dan niscaya aku tidak akan membuka rahasia yang diberikan Allah kepadaku. Dia pun menuturkan kisahnya, aku tahu semua bacaan ketika haji. Izinkan aku menceritakan apa yang terjadi padaku agar engkau mengerti tindakanku yang aneh ini. Aku berasal dari Khurasan, yaitu Iran. Ketika para jamaah haji mulai berangkat meninggalkan daerah kami, ayahku dan aku mengikuti mereka untuk menunaikan kewajiban haji. Naik turun gunung, lembah, dan gurun kami lalui. Lalu akhirnya kami memasuki kota Kufah. Di sana ayahku jatuh sakit, dan pada tengah malam ayahku meninggal dunia. Lalu aku mengkafani jenazahnya agar tidak mengganggu jamaah lain. Aku duduk menangis dalam batin dan memasrahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kemudian, aku merasa ingin sekali menatap wajah ayahku yang telah meninggalkanku seorang diri di daerah asing itu. Akan tetapi, tatkala aku membuka kain kafan penutup wajahnya, aku melihat kepala ayahku berubah jadi kepala keledai. Dalam riwayat lain disebutkan wajahnya berubah menjadi hitam legam. Terhenyak oleh pemandangan ini,
Aku tidak tahu apa yang mesti aku lakukan. Aku tidak dapat menceritakan hal ini kepada rombongan lain. Sewaktu duduk merenung, aku pun tertidur. Lalu pintu tenda kami terbuka dan tampaklah sesosok orang bercadar yang diliputi cahaya. Seraya membuka penutup wajahnya, dia pun berkata, "Alangkah tampak sedih engkau, ada apa gerangan?" Aku pun menjawab, "Tuan, yang menimpaku memang bukan sukacita, tapi aku tak boleh meratap supaya orang lain tidak bersedih." Lalu orang asing itu mendekati jenazah ayahku, membuka kain kafannya dan mengusap wajahnya. Aku berdiri dan melihat wajah ayahku lebih berseri-seri ketimbang wajah tuanya. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Melihat keajaiban ini, aku pun mendekati orang itu dan bertanya, "Siapakah Anda?" Orang itu pun menjawab, "Tidakkah kamu mengenalku? Aku adalah Muhammad bin Abdullah yang mendapatkan wahyu Al-Quran." Mendengar perkataan ini, aku pun langsung berlutut di kakinya, menangis dan berkata, "Masya Allah, ada apa ini? Demi Allah, mohon engkau jelaskan ya Rasulullah." Kemudian dengan lemah lembut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ayahmu dulunya adalah tukang riba." Dalam riwayat lain disebutkan, ayahnya dulunya adalah banyak berbuat dosa. Baik di dunia maupun di akhirat nanti, wajah tukang riba berubah menjadi wajah keledai. Tetapi di sini Allah yang Maha Agung mengubah lagi wajah ayahmu. Ayahmu dulu mempunyai sifat dan kebiasaan yang baik, yaitu setiap malam sebelum tidur dia selalu melafalkan sholawat 100 kali untukku. Saat diberitahu perihal nasib ayahmu, aku segera memohon izin kepada Allah untuk memberinya syafaat karena sholawatnya kepadaku. Setelah diizinkan, aku pun datang dan menyelamatkan ayahmu dengan syafaatku. Pemuda itu melanjutkan ceritanya. Kemudian saya pun bangun dan melihat wajah ayahku yang telah menjadi putih bersinar. Sejak saat itulah aku bersumpah untuk tidak berdoa, membaca apapun selain sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab aku tahu hanya sholawatlah yang dibutuhkan manusia di dunia dan di akhirat. Jikalau begitu, perbanyaklah kamu membaca sholawat, jawab Sufyan Ats-Tsauri. Dari kisah di atas, semoga kita lebih bersemangat dan rajin serta istiqomah untuk membaca sholawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seutama manusia atau orang yang terdekat denganku pada hari kiamat adalah mereka yang lebih banyak membaca sholawat kepadaku." Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Hibban. Semoga semua makhluk semakin bercahaya. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.